warahmatullahi wabarakatuh. Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Khusus segenap para guru-guru kita yang hadir, di antaranya guru kami Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Junaidi selaku Ketua DKM Masjid Jami At-Taqwa, guru kami Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Undang Hidayat, guru kami Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Niung HS, guru kami Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Ahmad Hidayat, guru kami Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Satiri, Ketua MUI Kelurahan Pengasinan Al-Mukarram Al-Ustadz Ki Haji Hasan Son Haji, Ketua LPM Pengasinan Bapak Haji Marzuki Akew, Ketua RW 06 Bapak Haji Abdul Qadir, dan yang sama kita hormati Bapak Lurah Kelurahan Pengasinan Bapak Haji Ari Andriana SPT, yang sama kita hormati Ketua Panitia Pelaksana Saudara Tantri Ramadan Bang Bargo, dan juga seluruh para jamaah, para orang tua, para guru, hadirin hadirat, jamaah yang insya Allah kumpul dan hadir kita pada malam hari ini di Masjid Jami At-Taqwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga hadir dan kumpul kita malam ini mendapatkan barokah. Tak lupa MC kita yang sangat fenomenal, Bang saya, Bang Cablak Wadidau. Kita doain beliau sehat walafiat, insya Allah umur beliau panjang, amin. Dari dunia sampai akhirat kita doain, insya Allah berkah selalu, amin ya robbal. Guru mohon maaf, ya dunia doang jangan pakai akhirat, berarti kan Cablak mati kalau gitu mah. Cek kalau ya Blak. Para bapak, ibu, hadirin, hadirat yang berbahagia, hadir kita malam ini memperingati Maulid. Ya Bu, ya Bu. Dah bocah, diem lu, diem. Lu ngomong gua ngomong, diem lah. Gantian ya, yang berisik. Nah diam. Dari tadi rame buat recet. Nah, Bu, hari ini kita berkumpul memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau Rasul yang kita peringati kelahirannya adalah sosok manusia paling paripurna. Beliau Rasul adalah sosok manusia sempurna. Mau nyontoh apa aja ada pada diri Rasulullah. Ya Bu, ya Bu, apaan? Kan kita ngomong jakongko. Rasulullah yang malam ini kita peringati kelahirannya, pangkatnya lebih tinggi dari 124.000 nabi. Beliau Rasul pangkatnya lebih tinggi dari 313 Rasul.
Gelar beliau itu Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Bahkan beliau Rasul dijamin oleh Allah masuk surga, dihindarkan oleh Allah dari api neraka. Bahkan dosa-dosa Rasulullah yang lalu yang akan datang semuanya dihapus. Maka beliau disebut basyarun lakal basyari, manusia tapi bukan sembarangan manusia. Ya Bu. Beliau Rasul pangkatnya lebih tinggi dari kenabian, lebih tinggi dari kerasulan. Tapi Rasulullah pangkatnya tinggi, jabatannya tinggi, enggak sombong. Model kayak kita, ya Allah pangkat baru tibang jadi bini RT belagu banget. Ada Bu RT. Bukan RT sini, sono di laut. Bu, kita kadang-kadang pangkat baru kaya dikit aja udah sombong. Mentang-mentang kaya jalan gak nginjek tanah. Kuntilanak. Mentang-mentang pangkat tinggi jadi wakil DPR dapat tunjangan gede, joget-joget. Kemarin saya ngiat di TV, sayang ngiat di TV, sayang. Rasulullah pangkatnya tinggi nggak sombong. Nabi Rasulullah lebih tinggi dari kenabian, dijamin masuk surga. Tapi Rasulullah ibadahnya nggak pernah berhenti. Bocah, ya, ini jangan taruh depan harusnya nih, pasukan bau direksi ribet ini dia. Jadi nggak konsen kita ceramah. Hei bocah. Iya, kayak nanding kodok. Yang satu bener, yang satu lompat. Iya, nggak kondusif. Ya bocah diam lo, sini udah jangan lempar-lemparan. Bangun-bangun itu. Aduh. Tuh, dia jalan lagi dia lompat, ya kan? Duduk. Maklum dah bocah, namanya bocah ya, bukan orang. Iyalah, kemarin saya nelpon panitia, acara udah mulain belum? Itu orang udah banyak belum? Ustaz baru bocah doang tuh. Berarti kan bocah bukan orang. Panitia ini amanin nih, iya. Pengen lama gak ceramah ini? Iyalah, lu jangan pada tuh, lempar-lempar lagi ya kan? Nggak konsen po, siapa juga yang ceramah sini biar kata hebat banget kalau bocah depan begini, canda. Udah bilangin ya, cablak, lu blak harus kondisiin. Ya adik-adik mohon maaf, kamu sekarang makan mie gacoan ya di belakang. Siapa yang beliin ya. Jangan bercanda sayang ya. Nih baju merah nih ya, baju merah sama ini. Ya kamu ya. Shh. Nanti saya bawa ke barak loh. Hai musik. Tuh, ya tadi diajak ke barak, biarin nggak apa-apa katanya. Bocah sekarang begitu po. Terus ini. Jadi beliau Rasul yang kita peringati kelahirannya malam ini, walaupun beliau pangkatnya tinggi, dosa sudah dihapus, dijamin masuk surga, tapi Rasulullah ibadahnya nggak pernah berhenti. Bahkan kalau sholat kakinya ampe bengkak. Saya juga tahu di sini banyak yang pada kakinya bengkak.
Saya kagak tahu tuh urusannya ya. Apa asam urat? Nih. Maka beliau ini yang kita peringati adalah sosok manusia yang paripurna, kemuliaan akhlaknya luar biasa. Mana kita tahu dari bacaan riwayat sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadi kita baca di rawi. Al-Imam Syekh Ja'far Al-Barzanji mengutip dalam karangan beliau kemuliaan akhlak Rasulullah, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawadu. Ada di rawi enggak, Po? Ada kan? Tahu artinya? Iya, pokoknya begitu dah. Apa kata beliau pengarang rawi? Rasulullah itu orangnya syadidal haya wa tawadu, rendah hati dan tidak sombong. Nabi pangkatnya itu lebih tinggi dari kenabian, tapi Nabi orangnya syadidal haya, sangat pemalu dan rendah hati, orangnya maluan. Pernah satu hari, Po, Nabi lagi naik ke atas Ka'bah dan ini Ka'bah lagi rusak. Angin kenceng niup gamis Nabi, kesingkap bang gamisnya, betisnya kelihatan orang dari bawah. Nabi langsung turun, mukanya pucet. Ngapa? Malu, betisnya kelihatan orang dari bawah. Tibang betis kelihatan malu. Tibang betis. Tibang betis. Ini orang sekarang kan urat malu baik yang putus, Bang. Udah nenek-nenek pikirannya di mana tahu, naik motor Mio pakai celana wahai, Hawaii. Iya, Hawaii. Wahai. Hawaii. Wahai. Kok wahai? Kalau Hawaii dari paha ke betis. Oh, dari Hawaii paha ke betis. Makanya di pinggir pantai. Itu Hawaii. Kalau betis ke atas namanya wahai. Kalau betis ke atas tapi wahai, ya benar. Atasan lagi hai hai. Hai hai. Atasan lagi aduh hai. Deh, bau banget mulut lo. Makan kayak kabel kebakar mulut lu baunya. Bener apa, Guru? Iya bener, Bang. Belum kayak pasar induk. Ih, kena gigi. Gigi lu offset. Ya Allah. Bu. Pok. Nabi betisnya kelihatan malu, maka kita perempuan disuruh jagain aurat, tutup aurat. Pakai apa? Apa itu jilbab, Pak Ustadz? Jilbab itu bukan yang dipakai di pala empok, itu namanya kudungan. Beda antara jilbab dengan kerudung. Yang disebut jilbab itu apa? Pakaian yang gombrong, yang nutupin aurat, yang gak kelihatan bentuk tubuh perempuan. Kayak model gamis, Po, gombro tuh. Kalau empok sekarang pakai hijabnya bagus, modern, kudungannya modern, tapi pakai kaosnya ketat, celananya ketat, secara hukum agama masih haram. Kenapa haram? Karena apem masih kepajang. Lu ngapa tawa belang? Bu Allah. Ketutupan tapi apem. Emang tukang kopi kali itu mah kali, Guru. Ya. Nih, makanya kita laki-laki, Bang, kadang-kadang kan amalan kita gara-gara angus ngelihat yang begitu. Coba empok, kalau empok tutupin lah aman kita. Kita dikatain sama dia, dasar laki mata keranjang. Buaya darat. Lalu lubangnya, saya kata gitu aja. Masa buaya nggak ada lubangnya?
Akal lu bisa aja ngeliwang ke sono ketahuan mau ngambil ini lu. Saya baru tahu awal dari apem, terus ke buaya, darat, gigi jatuh. Bocah lempar-lemparin pilus tuh. Ih, jorok. Parah blak lu. Ya Allah. Bu, syadidal haya wa tawadu, rendah hati enggak pangkat tinggi enggak sombong. Nabi dikatain Rasulullah, dihina, dibully, dinyinyirin, difitnah, diteror, ditakut-takutin, enggak pernah marah, enggak balas dendam. Nabi pernah satu hari Nabi lagi jalan berduaan, Nabi lagi jalan berdua sama si Nabi nih, biar gue jagain di sini, biarin bocah nih rese nih. Nabi lagi jalan berdua sama Siti Aisyah, sama bininya jalan berdua gandengan tangan, mesra banget, lagi weekend jalan Nabi berdua. Lagi mesra jalan, ada orang kafir lewat bang. Orang kafir ngasih salam, salamnya lain. Kalau kita kan assalamu alaika, dia lain asammu alaika. Samun artinya racun bu. Asammu alaika ya Muhammad. Diterjemahin mampus lu Muhammad. Nabi dikata mampus. Marah? Enggak. Yang marah Siti Aisyah. Mau dikasih 1 mulangin 3. Hahaha, tawa. Banyakan dia. Emang begitu kodratnya udah. Tapi Nabi nggak marah. Apa kata Rasulullah? Mahlan ya Humairah. Tenang ayang beb, tenang. Kalau kita dikata begitu balikin aja wa alaika. Assalamualaikum ya Muhammad wa alaika. Mampus lu Muhammad, lu juga. Tuh artinya. Jangan ngegas. Nabi dikatain nggak marah. Nabi dikatain gak marah. Udah Pak bocah lu jangan kongko aja, dia kedengeran banget lu kongko ini jeng, ini. Diam, wih sini mang, lu menonton gua, sini ngadepnya, ini. Sini ngadepnya, nah iya, jangan berisik, ya. Ntar pokoknya yang nggak ngomong, ntar Om Tile bagi duit ya. Asik. Duitnya ada. Duit girang lalu. Ya diam, jangan ngomong, udah. Diam. Bocah orang mau. Ya udah kalau nggak mau, ya udah diam makanya. Udah. Ribet ini ceramah begini boro-boro nguntungin gua balik modal yuk kagak ini. Lu bukan guru TK. Lu ngapa tawa aja lo? Usek kejedot lagi gigi lo. Kalau dia katanya nguntungin balik modal kagak. Ini panitia banyak doang kondisi ini, duduk kayak lu di sini tuh, situ satu orang tuh, begitu. Iya, ada anak muda panitia duduk di situ jagain, ada yang ngomong tentil begitu. Iya. Jangan cablak di situ, kalau cablak situ terus pada sawan. Iya, ngeri. Nih, ayo. Ya panitia bocah lagi. Jadi kagak konsen kita ceramah panjang aja juga kagak konsen, ini berisik banget dia pada susah. Nah, jagain duduk situ bang lo, duduk situ. Iya kan usian panitia mahal-mahal ngundang gua ceramah begini. Ah bener Pak Guru? Cablak belum jelas ini Guru. Nah dia diam di situ, nah iya jagain. Nah iya jentil aja bang, gak apa-apa. Empos. Iya macam-macam empos bahannya. Nah tuh. Mendingan kalau ada yang ngomong kita salahin yang tua. Ya. Kalau saya sih curiganya bukan ke situ. Saya mah takutnya situ punya taruhan anaknya nyusul itu. Bukan begitu Blak. Itu mah lo. Ngomongin lo sendiri. Dia ngomongin diri sendiri. Ya Allah. Jadi Nabi dikatain gak marah tuh, Nabi itu akhlaknya. Apalagi Nabi lagi jalan ke masjid diludahin dari atas rumah, ngelihat ke atas, ya Allah diludahin, senyum Rasulullah. Lewat lagi besok diludahin lagi, senyum lagi. Besoknya lewat lagi masih diludahin, Nabi tetap senyum, luar biasa. Keempat harinya lewat, Nabi nggak ada yang ludahin lagi sampai tengok di pinggiran gang masjid.
Sahabat negor, ya Rasul, nyari siapa? Enggak nyari siapa-siapa. Kayaknya lagi nyari orang. Enggak, saya biasanya lewat sini udah ada langganan saya. Kok sekarang gak ada langganan saya? Langganan apa ya Rasul? Saya diludahin. Oh si Fulan ya Rasul yang ngeludahin. Kemana orangnya? Sakit ya Rasul. Sakit apa? Nggak tahu saya, kena COVID kali. Iya. Iya. Apa ada ma habis ma ma ternyata mama Iya. Ya sini nggak apa-apa, duduk biarin. Duduk. Mau apa? Ya diem sini ya. Duduk situ. Nih pisang nih. Ya, makasih. Udah situ duduk. Diem. Baru kali ini gue jadi babysitter. Diam tanya. Uduk. Jadi jadi viral. Ustadz Tile Rama sekalian jadi baby sister. Iya. Judulnya itu tuh, judulnya bagus tuh ya. Terus Pak. Biarin situ. Apa Mak? Mau ngambil? Enggak mau katanya Mak. Enggak mau. Mau? Ke mall ya? Ke mall. Hah? Kurang jelek ustadznya. Monyongin dikit mulutnya, monyongin. Mau. Biarin. Baba. Emak beranak. Wah. Oh iya. Ya. Sayang. Mau apa? Pisang lagi. Pisang, jeluk. Nih, jeluk. Dah. Jangan dibentak Bu, ntar nangis dia antepin aja Mak. Emak naik merah putih sampai naik. Ibu RW. Udah. Ntar ada yang naik lagi nih. Lu jagain apa belakang? Jagain kalau naik. Saya udah jagain guru. Mungkin kata anak kecil muka guru unik kali. Iya, makanya iya. naik. Hah? Jangan anak yatim mau gue boleh. Iya. Lu ya. Udah ngapa ceramah kasih itu memahalan. Saya mah belum jelas. Lah. Amat. Lah bagaimana mau ceramah digangguin mulu belakang. Ada aja. Makanya kalau digangguin baca ayat kursi. Apabila ayat kursi nggak mempan pakai ayat meja. Terus, Bu, sampai mana tahu gue cerita tuh? Sampai bocah naik ke pang itu. Jadi Rasulullah Gue juga mohon izin. kaget belak, gua tuh. Enggak, iya kali. Gue kira lu belakang. Ya. Parah belak. Ya bang mungkin kan ya firasat saya seperti itu guru. Mungkin karena bapaknya kagak balik-balik bodo amat gue naik ke panggung begitu kali. Ya. Padahal dia ya Boy ya. Ya. Udah sampai udah. Gue kira tuh anak. Udah. Masa lu ngambil rapot malam-malam lah ngajak anak. Capek Po. Saya juga capek Po, hati pegel banget. Aduh capek Bang, capek. Iya. Itu yang ngomong siapa? Lu aja dibohongin capek, apalagi gue yang tukang bohong. Ini arahnya kemana sih? Bini lo. Mohon maaf guru, Udah kita kalau bicara istri, saya itu sayang banget sama istri saya. Woi. Makanya setiap saya bawa ke toko emas, ke mall, tangannya selalu saya gandeng. Itu lu gandeng supaya kagak nyomot. Guru deh, Ngapain sih?
Ya, kita mulai aja ceramah kita pada malam hari ini. Kepada penceramah kita, Ustadz Nur Fadilah atau Ustadz Tile, kembali persilakan. Dari awal lagi guru, tolong kaset digulung lagi. Toa atas matiin aja bang, toa atas. Ulangan yang tadi. Bu, Nabi diludahin gak marah. Nabi diludahin gak marah. Keempat harinya lewat diludahin Nabi, nggak ada yang ngeludahin lagi. Kata sahabat, orang nyari apa ya Rasul? Nggak, nyari langganan saya. Akhirnya ketahuan langganannya sakit. Nabi ngapain? Buru-buru pulang. Ngapain? Ngambil makanan ibu, nengokin orang sakit. Padahal yang sakit yang ngeludahin Nabi. Nih kagak nemu begini dah. Kagak nemu. Kagak dah. Bu, sampai depan rumah Rasulullah, assalamualaikum. Yang lagi sakit mah di atas balai po, lagi ngeringkuk aja, lagi kekurub, ngerintih aja. Habis vaksin kali dia, nggak ASEAN kena Sinovac. Assalamualaikum. Siapa di luar? Saya siapa? Muhammad. Muhammad mana? Muhammad Rasulullah, langganan ente. Dikata langganan kaget. Nabi masuk, yang sakit duduk langsung di hadapan Rasulullah. Ngomong ibu, apa yang diucapkan bang? Sodakta ya Muhammad, engkau benar Muhammad. Tiap hari engkau aku sakitin, tiap hari engkau aku ludahin. Sekarang aku sakit, satu pun teman belum ada yang jenguk. Padahal teman koalisi saya banyak. Ya, maaf, ini kemarin enggak maaf. Iya. Padahal teman saya banyak, tapi satu pun tidak ada yang hadir menjenguk saya. Ngapa ke koalisi-koalisi? Kan udah lewat. Iya. Jangan sampai di kap. Iya. Paham? Iya. Jangan sampai anak nyusul lagi nih. Iya. Bu, Jablak ngomelin gua. Awas Jablak, gua potong anggaran lu. Jangan. Itu kan neleng gopek kayak narik dari ujung bambu. Ya Allah bang. Tuh. Sekarang saksikan Muhammad, apa kata yang sakit? Sodakta ya Muhammad, engkau benar Muhammad. Sekarang saksikan, engkau yang aku sakitin tiap hari, engkau aku yang ludahin tiap hari. Aku sakit gak ada yang jenguk, kamu lebih dulu jenguk saya. Saksikan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Masuk Islam lantaran kemuliaan akhlak. Alhamdulillah. Kalau model kita diludahin begitu po, buah lah, kita serampang udah. Nabi enggak marah. Lagi jalan dikatain gak marah, lagi mau ke masjid diludahin gak balas dendam. Yang ketiga lagi ngapain lagi? Ini lebih parah lagi po. Nabi lagi ceramah, lagi dakwah di Taif, dilemparin kotoran onta, ditimpukin pakai batu, berdarah jidatnya Nabi. Luar biasa, marah kagak. Yang marah malaikat Jibril bang, nggak tanggung-tanggung. Allah, jenderalnya malaikat marah. Jibril marah, Nabi ditimpukin, nyamperin Rasulullah, ngasih tawaran. Apa tawarannya? Muhammad, bagaimana kalau gunung Uhud gua tibanin buat orang yang nimpukin lu? Masa lu lagi ceramah dikriminalisasi? Begitu kira-kira. Masa lu lagi ceramah ditimpukin, gua tibanin ini Jabal Uhud? Jangan Jibril, jangan. Emang apa sih Mat? Kalau bahasa kita. Oh, bahasa Kalau kita. Misalnya bahasa orang pengasinan. Bahasa sehari-hari aja. Iya, sehari-hari. Biar gampang diingat gitu ya. Mau ngapain sih Mad? Iya. Jangan ya. Iya. Ya, gitu. Udah apa? Ya Allah, Jibril nanya, emang apa kau nggak mau? Ya makasih. Tisu doang ini. Bu.
Jangan Jibril, jangan ditibanin. Saya dakwah jangka panjang. Kalau orang tuanya saya ceramain gak beriman, terus saya tungguin anaknya. Siapa tahu anaknya beriman Jibril. Jibril kesel bang, anak bagaimana bapak Muhammad? Biasanya bapak kalong, anak kampret. Artinya? Bapak nyolong, anak nyopet. Nah, iya anak. Fotokopi bagaimana aslinya? Kalau bapaknya kafir, anaknya kafir juga. Tibanin aja udah Jabal Uhud. Jangan Jibril, anaknya nggak beriman, ntar saya tungguin cucunya. Siapa tahu cucunya beriman Jibril, luar biasa. Terus mau apa kau? Saya doain aja. Didoain yang nimpukin ibu, apa doanya? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah kasih petunjuk, ya Allah kasih hidayah. Kasih hidayah buat mereka yang nimpukin saya ya Allah. Luar biasa bang. Nabi ditimpukin nggak balas, tapi didoain yang nimpukin. Masya Allah, nggak nemu yang model begini dah. Kagak nemu, kagak. Kalau model saya digituin, wah lain urusan. Umpama nih, umpama Tilek lagi ceramah, ditimpukin pakai batu, berdarah jidat saya. Datang Jibril nyamperin. Umpama, apa kata malaikat Jibril? Tilek. Umpama. Nah, kalau ini saya cocok. Umpama. Iya, kayak tadi, Mar, itu kan gak cocok ke bahasa seharian. Kalau ini cocok nih. Nah. Iya, umpama. Iya, umpama misalnya. Gua nih, ya misalnya Ustadz Tile lagi ceramah. Timpukin. Disambit sama RT Lukman. Iya. Betul. Gitu. Berdarah. Datang malaikat Jibril. Ngasih tawaran. Tawaran. Tile. Ya. Bagaimana RT Lukman wuruk. Misal kayak gitu. Iya, Begitu. Iya. Tile. Ya gitu. Lu nyaut apa? Tile. Oi. Masuk begitu gua nyautnya. Masa woi. Ya kan sehari-hari ya. Iya, ini kan umpama, mohon izin umpama. Iya. Kita umpama. Umpama gini dah, lu jadi malaikat Jibrilnya, gua lagi ceramah. Iya, mohon maaf. Iya. Ini lagi umpama ya. Iya. Nih bang, timpukin bang. Timpukin siapa? Timpukin gua. Oh iya. Ayo bang, cepat kapan lagi ya? Kata ini mau umpama. Iya, umpama. Ayo. Udah apa? Sonoan. Lu malaikat. Sono. Lah kan saya malaikat Jibril, Tuhan saya. Lu seng deh, Blak. Ya beneran itu lu nyungun. Waduh. Ayo, Blak. Iya. Tidak. Iya, Jibril. Siapa yang menimpuk dirimu? Enggak tahu. Masa Jibril begitu ngomongnya? Ya kan ini mau umpama. Lu tidak. Terus bagaimana kuliah? Lu nggak tahu gaya pidato. Umpama nih Jibril datang nyamperin. Ya, tablak Tile. Nyamperin ngasih tawaran. Tile, ada apa Jibril? Bagaimana kalau Monas gue cabut? Nah, gue tibanin buat orang yang nimpukin lu. Apa kata saya? Sikat Jibril. Mampusin. Kata gitu. Itu RT Lukman. Kesianan, dia punya kreditan motor. Emang orang mana? Orangnya dia RT Lukman. Dia makan kalau disebut-sebut kayak acara di Bekasi kalau Maulid suka nyawer. Kemarin kan acara Maulid kita inget gak? Iya. Yang di kampung Citarik. Iya. Ya buat Bapak RT Lukman ngasih 500.000. Di sono. Di sini? Di sini mah kagak. Jadi Tile kemana-mana sih Le lu. Pak Tile, ya Ustaz mohon izin maaf. Malah kan gedean dia sama Cablak mah iya. Lu nge-lab Blak? Itu TikTok nge-lab ya? Kagak bini telepon. Kata dia itu Ustaz Tile Blak. Ayah itu Ustaz Tile. Iya kok kuru amat. Batin kali sih bilang gitu tadi. Gitu iya. Bini nanya ini mah bini. Emang kalau kurus begini batin Blak? Ya ini bisa kurus gini apa ada penyebabnya guru? Kan gua atlet. Oh atlet lari cepat? Atlet. Artinya? Antara tulang dan kulit. Neleng, bayaran gua tambahin Leng. Udah. Lu jangan niat casingnya dong. Udah apa saya capek banget ini perut perih. Ya. Udah. Belum makan lu? Belum. No di belakang buruan. Oh ada nasi? Ada yang rebus. Ayam.
batu. Ya Allah. Itulah kemuliaannya Rasulullah. Itu kemuliaan Ya, Rasulullah. disambit dia tidak marah, diludahin dia tidak marah, tapi dia malah menjenguk orang yang meludahinya. Ya, sampai orang tersebut masuk Islam. Iya. Intinya adalah malam hari ini kita hadir karena cintanya sama Rasulullah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ngundang Ustadz Tile yang terkenal, mendingan saya. Biar kata segitu juga, saya mah datang. Alhamdulillah. Gope jangan kencang-kencang apa? Udah aku capek banget saya. Iya udah lu istirahat dulu ya Blak. Iya. Gantian. Bu, terus ini. Tawa aja udah. Panitia salah ngundang orang ini. Iya lah, MC-nya PA. Yang ceramah PA. Tapi pada tawa Blak ya. Ya berarti mereka PA. Iya nggak apa-apa Blak, kita PA berjamaah. Iya namanya maulid kita kudu girang. Orang yang kagak mau tawa cuma 2 po. Satu, Yang atuh sakit, kedua, utangnya banyak. Ya jangan lep lagi. Emang ada paketan Blak. Oke Loh. guys. Saya bukan gay. baru ngisi 7.000. Yo, oh paceng. Paketan goceng. Terus po ya. Nabi syadidal haya wa tawadu, rendah hati nggak sombong, dikatain, dihina, dibully, dinyinyirin nggak pernah balas dendam. Inilah kemuliaan akhlak. Apalagi kemuliaan akhlak Nabi, baca lagi di Rawi. Wa yuhibbul fuqara awal masakina wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum. Beliau Rasul itu orangnya demen sama fakir miskin, duduk bareng sama orang miskin, nengokin orang miskin yang sakit. Nabi sama orang miskin cinta dan sayang. Maka jangan kecil hati kita yang miskin, insya Allah dicintai Nabi. Nabi saking sayangnya sama orang miskin sampai berdoa bang. Apa doa Rasulullah? Allahumma ja'alni miskinan wahyurni fi zumratil masakin. Ya Allah jadikan saya orang miskin, kumpulin nanti di akhirat bersama orang-orang miskin. Nabi itu doanya. Ini doa yang gak pernah kita baca. Pernah empok baca doa begitu bang? Kita nggak pakai doa begitu, emang udah turunan susah. Engkong miskin, bapak miskin, jatuh di anak keblangsak pisan udah. Iya miskin lengket buat sama kita. Tapi jangan kecil hati kita yang miskin, dicintain sama Nabi. Makanya kau para penguasa, para pejabat, ingat sama orang miskin. Ya enggak, bikin kebijakan buat orang miskin yang benar. Ya kan, ya kan? Iya bagaimana kita nggak sakit hati kita, nggak ada empatinya dia. Kita lagi susah, rakyat lagi susah, dia malah dapat tunjangan 3 juta sehari, ya kan? Dapat gaji gede 100 juta, ya kan? Malah joget-joget dia. Di mana rasa keadilannya? Sakit hati niat begitu ya po. Dapat sumbangan raskin kita, ya Allah, raskin kan singkatan beras orang miskin. Orang kaya makan raskin, ya Allah nggak boleh dong, orang kaya beda berasnya, raskai. Ya po, iyalah jangan hina orang miskin. Hati-hati, jeritan batin orang miskin didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya po, gara-gara ketimpangan terjadi, joget-joget karena gaji gede, tinggi semuanya. Dia kan wakil kita, akhirnya marah, demo semuanya yang rame sekarang luar biasa. Demo dari 25 Agustus kemarin. Kenapa? Karena ada ketidakadilan ya po. Ya po. Mau baru ngomong tibang anggota DPR mau kita bubarin. Dia ngomong komen statement. Itu yang ngomong begitu adalah orang yang mentalnya setolol sedunia. Ya Allah. Akhirnya marah masyarakat, demo 25 Agustus demo itu benar. Kenapa? Supaya dicopot tunjangan semua dihapus buat mereka. Ya Bo. 25 enggak ditemuin, enggak direspon, akhirnya apa? Rame-rame demo lagi yang udah ditunggangin demonya, terjadi kerusuhan di mana-mana, polsek dibakar-bakarin, akhirnya apa? Ya Allah, kita lagi nyari ijazahnya Jokowi. Ngapa ketemu ijazah Saroni?
Ketakutan lu ya. Ketakutan lu. Kakak. Ini orangan nih. Kakak, aku lebah itu nggak ikut. Enggak ya? Tapi kalau aku yang nyari yang black item itu aku tahu. Oh. Yang modelnya getar-getar gitu. Aku lihat itu. Oh, terus lihat. aku lelang. Lelang. Iya, yang beli janda anak 2. Itu korek. Oh korek. Korek modelnya begitu. Ah korek kan bisa model yang lain. Iya. Ih kamu segitu sih tangan. Ya Allah, Bu. Nabi sama orang miskin bilang sayang. Amin. Luar biasa. Sampai-sampai Nabi nyuruh kita, Po. Apa Nabi nyuruhnya? Idza da'atul miskina ajaba. Kalau diundang sama orang miskin, buru-buru datang. Tuh, Nabi ngajarin. Kita kadang-kadang bertebalik ya, Po. Giliran orang kaya yang undang terburu-buru. Banyak kan begitu di kampung masih. Ada orang kaya mati, itu ustadz mimpin tahlil, nggak kelar-kelar sampai 1000 dibaca. Loh, aki-aki pengen lentuk lama amat. Orang kaya, makannya enak-enak. Enak. Giliran orang miskin mati, tahlilan 30 biji kelar. Bagaimana? Lah. Kelar udah ya. Iya, kalau orang kaya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau orang miskin, la. Kelar udah. Iya. Udah tahu besoknya kuntet. Paling dalamnya telur ayam negeri sama bihun. Bener apa? Iya. Itu orang susah. Makanya jangan ngecil-ngecilin orang susah. Jangan ngecil-ngecilin orang susah. Orang miskin ada dimasuk di undang-undang pasalnya jelas. Emang ada guru? Undang-undang dasar 45 ayatnya jelas. Pasal 33. Wow. Bunyinya bagaimana? Bunyinya fakir miskin adalah dipelihara oleh negara. Seluruh kekayaan negara ini dimiliki oleh negara, dikelola sebaik-baiknya oleh negara untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Jangan lupa coblos tile. Sip. Cakep. Sip. Jangan lupa besok jadi dewan. Dewan Kemakmuran Masjid. Kita bukan berkoalisi, Ya. kita berkolaborasi. Kolaborasi. Cat. Hah? Cat. Cab. Caplek. Calek. Cale. Cablak tile. Masa calek jelek banget. saya mah heran guru. Bukan apa-apa ontak deh tadi nggak pegel ini ya. Dari maghrib. Apa? Ini biar kata dia lahirnya di Arab. Iya. Nggak bakal bisa bahasa Arab. Ah ya pasti bisa lah. Nggak bisa coba. Tanya. Kan di Arab mau sih. Assalamualaikum. Itu nyautin. Ya Allah. Dijorok lu belak lu bener jorok lu asli dah. Cara gua gigi lu itu Gerindra. Ada yang bunting. Loh, gede banget buntingnya. Dari tadi deketin baik saya. Ya Allah mudah-mudahan anak kok kayak cablak loh. Mpok siapa po namanya po? Po Karlin. Gua heran ini onta kok buntingnya di atas belak. Ada baik. Ustadz Tile. Apa bedanya onta sama kangkung? Ya kalau onta sama binatang, kalau kangkung itu pohon sayuran. Kalau onta di Arab, kalau kangkung di Urab. Kalau onta di Arab, Kambing jadi onta. kambing jadi onta. Ayam jadi onta. Ayam jadi onta. Kucing jadi onta. Kucing jadi onta. Macan jadi onta. Jadi onta. Ikan jadi onta. Ikan jadi onta. Onta jadi apa? Pasti jadi kerbau. Lo jadi banyak kan jadi onta semua. PA lu bilang. Ikan apa yang sekilo matanya 6? Sekilo matanya 6. Ayo 6. ikan apa yang matanya 6? Ayo ikan apa yang matanya 6? Kalau emang ngerti biologi pasti tahu. ikan bandeng. Salah. Ikan gurame Oh gurame. sekilo 3. Matanya 6. Iya.
Udah. Nih. Udah. Pisang yang enak apanya? Ya isinya dong. Isinya. Pisang yang enak apanya? Isinya. Tengahnya. Kok tengahnya? Ya pinggirnya kulit. Nyamblak. Nyamblok makan lok. Biarin tahu aja Pak udah. Orang bunting yang gede apanya? Orang bunting yang gede Payo, apa yang gede apanya? celana dalamnya. Emang saya tahu Bu, bininya lagi hamil. Iya kemarin salah pakai celana dia. Iya, ini istrinya beliau ustazah luar biasa. Saya kenal baik orang Tangerang dan kebetulan istrinya itu memang berwibawa. Jadi kalau ada acara maulid berwibawanya kelihatan. Ada kue, wibawa. Ada pisang, wibawa. Ya. Beliau juga masih cablak ini Bang, masih keluarga sama Pak SBY. Kemarin dia datang langsung ke Cikeas sampai depan rumah Pak SBY. Iya. Security-nya dia bilang, keluarga begitu. Itu diusir. Udah itu sampai sebenarnya jadi capek gue nimpalin baik. Lu nanyanya salah tadi Bang. Udah. Lu salah nanyanya. Nanya ya? Orang bunting perutnya dalamnya ada apanya? Ya bayi. Salah. Orok. Bulan. Lah mana ada bulan? Itu berapa bulan Neng? Nggak mungkin nanya berapa orok. Pak. Siapa namanya? Ya. Pak Arin udah berapa bulan bunting? 7 bulan. Iya kan? Pak udah berapa anak bunting? 7 anak. Emang kucing iya. Orang bunting Pak Karin ke pasar Parung. Dompetnya dikempit. Jatuh. Bagaimana orang bunting ngambil dompet? Lebah sini gue gak mau kalah. Orang bunting ngambil dompet. Ayo bagaimana? Oke kaki. Gua gak boleh. Nggak boleh ya? Kan begini. Iya. Ayo bagaimana? Diambilin orang. Ya gak bisa kan sendirian. Duduk. Duduk kan perut mentok. Iya. Nggak tahu. Nggak tahu. Mbok Karin bunting, dompetnya jatuh, pluk. Ya Allah dompet saya jatuh, perut pindahin ke belakang, comot tuh. Wow. Orang bunting. Udah apa guru? Ceramah dulu, ceramah ntar. Orang bunting tidurnya bagaimana? Tidurnya miring. Merem lah. Enak banget tepuk tangan, gope. Minum. Ya Allah Pok, jadi begini ya. Niatnya saya ceramah kagak begini, ini jadi begini. Jangan disatuin sama dia dah, sebenarnya rusak acara gara-gara dia. Ntar katanya kan viral, wah Ustaz dia jadi lawak aja jangan berceramah gitu. Kan ada netizen gitu kan macam-macam Blak. Iya, yang namanya netizen kita kan plus 62 rese warga kono. Gue jadi kayak main sinetron malu dak. Yes. Itu lu ngadep sono. Woi, lu lagi nungguin onta beranak itu. Ya udah, Pok, lanjut lagi ya. Lanjut lagi dah cerita Nabi lagi ya. Bu, Nabi demen sama orang susah, demen sama orang miskin, duduk bareng sama orang miskin sayang, makanya luar biasa Po. Jangan pelit yang kaya sama orang yang miskin. Disebut kaya kan ada yang miskin. Nggak mungkin disebut kaya kalau nggak ada yang miskin. Disebut atasan ada bawahan, nggak mungkin disebut atasan kalau nggak ada bawahan. Coba-coba kita pakai baju atasan doang. Nggak ada bawahannya, ribet lah. Iya, memang sudah diatur dalam hidup ini semua berbeda. Ada yang miskin, ada yang sedang dan juga ada orang kaya. Agar satu sama lain bisa saling memerlukan. Agar roda kehidupan bisa berputar.
Kalau semuanya konglomerat, takkan ada pembangunan. Kalau semua jadi atasan, lalu siapa yang jadi bawahan? Lu ampek lah. Jablak ampek dia. Karena penyakit 3 huruf itu dia. Apaan? ABC. TBC. Bu, iya saling berbagi kan enak. Ada kadang-kadang udah kasih kaya, duit banyak, harta banyak, pelit sama yatim, pelit sama orang miskin. Banyak kok masih begitu. Makanya kalau ada orang kaya, duitnya banyak, hartanya banyak, pelit sama fakir miskin, pelit sama orang anak-anak yatim, ntar juga duitnya habis dimakan sama dokter. Iyalah. Dia kena penyakit buat berobat, dia kena gula, liver, jantung, stroke, nangkrak aja di atas balai. Mati enggak, hidup enggak. Ya Allah, makan disuapin, cebok dicebokin, dijemur pagi-pagi pakai kursi roda sama anaknya. 8:30 masukin lagi, besok jemur lagi. Emang enak hidup begitu, padahal duit banyak ya kan, ya kan? Iya, jemur lagi, masukin lagi. Anak yang jemur 7:30 lupa ngangkat. Main game aja anaknya. Pas 11:30 baru inget, ya Allah bapak lupa gue diangkat. Bapaknya belum keangkat. Akhirnya bapaknya kering, ulet jadinya. Ya po. Orang kalau udah pelit, medit, koret, buntut gasiran, pantat kuning, bol nontot. Udah parah tuh makhluk bang. Nyeduk kopi, ampasnya dijemur lagi, saking pelit itu orang. Makan launya ikan, habis pala aja kerepuk. Kucing melongo nungguin pala. Apalagi ibu-ibu sekarang, masak udah pakai presto, tulang hancur di presto. Kucing pada kurus, kehabisan tulang, pelit. Kucing pada kurus ya? Mulus. Termasuk kamu kurus gara-gara Kucinglah kurus mandi di papan. Papan di bawah dari marunda. Badan kurus bukan tak makan. Kurus mikirin si janda muda. Lagu enak itu. Iya. Lagi. Ya, kuda yang mana Tuan senangi. Kuda yang putih di dalam kandang. Janda mana? Mana janda? Mana janda? Gua lagi nyari jamur di sini, Blak. Jamur. Oh, jamur. Jamur itu apa tuh, Guru? Janda di bawah umur. Mau lo? Ada jamur merang. Nah, jamur merang berarti Janda di bawah umur langsung merangsang. jadi ke situ-situ. Ada. Lu tadi ngatain gua kurus sih, jadi gua suruh ngacak-ngacakan. Iya kan ngomong-ngomong. Makanya kalau gua lagi ceramah lu jangan nyelak-nyelak. Ya Jadi cuma kan gua ngikut-ikutan lu jadinya. masalahnya katanya kucing pada kurus gara-gara pulang di presto. Iyalah. Kan kalau saya mikir berarti kan Ustadz kurus. Gua kagak, besek gua bawa. Kan orang yang lain pada gemuk tuh, Ustadz yang lain dia pada bawa pulang parcel beseknya. Oh. Kalau gua jual, makanya kurus wajar. Pok, yuk nama-nama kita insya Allah bantu sama yang susah. Rezeki nggak bakalan berkurang kalau kita sedekahin. Insya Allah kaya sayang sama yang miskin. Jangan mentang-mentang kaya lu, ingat orang kaya yang pelit medit. Ntar lu kalau mati siapa yang ngurusin? Orang miskin. Yang gali kuburannya siapa? Orang miskin. Yang gotong ke kuburan siapa? Orang miskin. Yang tahlilin siapa? Jangan sembarangan. Makanya Nabi cinta sama orang susah. Bicara orang susah kagak enak pok, dihina. Dibully mulu. Nih ngerasain Blak. Nggak enak pok. Nggak enak. Emak anaknya 13. Bener pok, ini cerita bukan bohong. Ya Allah sedih, makan berebut nasi sepiring. Anak 13, emak bingung bagaimana supaya kebagian semua. Dia cari daun mengkudu. Diirisin pok, emak saya 3 bakul daun mengkudu. Akhirat tuh nasi keuruk sama mengkudu. Digoreng jadi satu emak. Bu cetong banget makan berebut. Alhamdulillah hidup. Orang tua dulu luar biasa buat anak. Men begitu dah masuk hijau keluar hijau. Bener gak enak pok.
Jadi orang susah nggak enak. Punya telur 2 biji emak jedadar sampai tipis banget. Pas kita makan nggak berasa telur, berasa minyak doang kok blemesan di bibir. Sedih. Makanya emak anak saya 13 saudara bang. Saudara 13 sekarang udah tinggal 5. Udah pada yang mati banyak. Asal makan berebut keinjak atu mati. Kata emak biarin dah. Ada yang abang saya serakah buat makan berebut, kalau dan makan kok mati. Kalau ngenes sudah ketemu. Iya Allah, makanya Rasulullah sayang sama orang susah, duduk bareng sama orang miskin, nengokin orang miskin yang sakit. Maka sunnah nengokin orang sakit, sunnah datang nengokin po orang lagi sakit. Bawa tentengan, jangan datang doang nengokin, nggak bawa apa-apa. Minimal jeruk 2 kilo bawa. Datang doang ke rumah sakit, nengokin, kagak dia bawa apa-apa. Pakai nanya lagi, apa yang lu rasa sih Ji? Lu pakai diimpus begini, yang sakit nyaut, nggak ada yang rasa-rasa. Lama ngapa? Lu kemarin nggak bawa apa-apa. Coba lu bawain jeruk kali gue rasa-rasain, ada asemnya, ada manisnya. Emang PA juga. Nabi. Apalagi kemuliaan akhlak Rasulullah, salah satu adab beliau lagi, wayamshi ma'al armalah. Rasulullah tuh kalau jalan bareng sama janda-janda tua. Nah, janda tua. Biar cepet apa? Janda-janda tua. Janda tua. Ya jangan di. Berarti nenek-nenek. Ya iya Iya. nenek. Nabi tuh kalau jalan sama nenek-nenek di belakang bu, ngiringin di belakang. Bukan berarti mau ngiat bokongnya janda, bukan. Nenek-nenek apa yang dilihat? Pakai legging aja depan kendor belakang kendor. Sorry nek. Bininya siapa sih belakang? Jadi kalau nenek-nenek pakai legging, Ya? pakai legging. Depan kendor belakang kendor. Oh, berarti yang liatin mah dia. Gue pakai belak tuh legging. Pakai belak tuh. Bujuk. Sit. Ini Ustaz, mohon maaf. Legging emak gua lagi dijemur, gua angkat, gua Iya. pakai. Mohon maaf ini mah mohon maaf ya. Mohon maaf kalau saya kurang sopan, mohon izin. Duduknya begitu. Mohon maaf ini, Pok, saya mohon maaf nih. Masih ngeplek, maaf. Mohon maaf, Pok. Saya menanya. Iya. Ngomong-ngomong emang daerah Pok rumahnya di mana sih? Saya di Merunda. Oh, Bekasi. Merunda. Di sana masih banyak balong ya? Banyak masih. Pantes aja kaki hitam banget ini. Sering ngejabruk kali. Mak, bukan hitam ini mak. Apa tuh? Coklat tua. Suwe buat lo. Ini ke lampunya keterangan belak jadi kelihatan hitam gua. Ya, Ustaz Tile hilang. Ustaz Tile mana? Ustaz Tile mana? Ustaz Tile, coba hidupin. Ustaz, itu dia. Ya Allah. Gua baru kali ini ceramah begini belakang. Biasanya gue wibawa buat gua. Ada karismanya gitu, orang takut ngeliat gua. Sekarang gua Kata orang Bekasi, gara-gara lo gua jadi hancur begini kan ini. Kata orang Bekasi. Gua tergantung siapa yang nyamper gua mah kalau gua. Terus ini. Guru mau izin, guru sebelah mari, sebelah sono nggak kelihatan. Dikitan sini nih. Kelindungan. Oh, no, di ujung masih ada no. Yang di pojok sana kedengeran gak Pak? Enggak. Kok tahu? Berarti kedengeran. Ya Allah, tahu aja Bang udah. Ya, ini DKM Atakwa salah ngundang penceramah ini. Udah jadi pakai lagi besok-besok udah ini dia. Jangan jadi undang lagi udah. Bu, terus ini ya. Nabi kemuliaan akhlak Rasulullah luar biasa. Maka malam ini kita maulid, temanya mana? Oh, enggak ada. Blak, ada kita di sana. Nah, temanya pulang kampung. Iya ini. Iya. Maulid Nabi Nabi Muhammad SAW 1447H. Ya. Singkap. Oh, touchscreen. Iya. 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 Lagi. Iya. Coba cablak. Nah, iya benar kok. Yes, lah. Dah. Blak. Siapa itu?
Lah kok jangan ngikutin gua Blak? Kemuliaan Rasulullah, mencintai Rasulullah. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Bu, yuk kita kumpul lewat maulid malam ini, kita perbaiki akhlak kepada Allah. Yang belum doyan ngaji. Yang belum doyan sembayang di Masjid At-Taqwa, sembayang Bang, jamaah. Saya yakin nih sholatnya di sini di Masjid At-Taqwa, kalau sholatnya jamaahnya penuh. Terutama subuh. Saya tahu, saya subuh sering lewat gang sini. Wah udah 3:30 di sini. Wah masuk mari udah luar biasa dah. Marbot udah ngasih tahu. Salatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah. Ada nggak di sini begitu? Bangun tapi. Enggak. Bangun guru, cuman tidur lagi. Oh, kalau belum bangun juga, marbot ganti cara banguninnya. Biar supaya cepat bangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Laki kita paling bangun. Siapa yang mati mah? Lu Bang yang mati. Subuh kagak bangun-bangun. Yuk, masjid kita cakep gede, Masjid At-Taqwa, ada yayasan sekolah di sini. Insya Allah ini masjid kita yang bikin, kita yang ngisi. Jangan sampai masjid ini kayak Kurung Batang. Kurung Batang bagus banget dibikin pakai stainless, tapi disuruh masuk ogah. Masuk situ Kurung Batang lu. Nah, jangan gua, lu aja yang masuk. Bener Bang? Masjid kita yang bangun, kita yang ngisi. Ini masjid kalau sholat Jumat di sini luar biasa sampai keluar kemari. Nih kalau hitungan jamaah nih tiap Jumat, kalau bapak-bapak pada sadar aja semuanya, muat 300 orang. Kalau satu orang bawa duit 10.000 aja hari Jumat, ini dapat masjid udah 3 juta. Siapin 1,5 juta buat khotibnya. 1,5 juta taruh buat kas. Khotib dikasih 1,5 juta, subuh udah nongkrong. Jarang-jarang. Kenapa? Kita pengen semuanya ibadah kita tingkatin kepada Allah. Kenapa? Malam ini kita peringati kelahiran Nabi. Bukan sekedar maulidnya kita peringati, tapi hijrahnya Nabi kita peringatin. Dan kita peringati juga wafatnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. 12 Rabiul Awal bukan hanya sekedar kelahiran Nabi, 12 Rabiul Awal hijrahnya Nabi, 12 Rabiul Awal wafatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Hijrah kita dari hal yang tidak baik menuju ke arah yang lebih baik. Amin. Yang belum doyan ngaji dah, Pok. Jangan ngarepin tua-tuaan. Mengapa Pok nggak ngaji? Ntar nungguin tua-tuaan. Ngaji nungguin tua-tuaan. Iya kalau umur panjang ya kan. Namanya umur kita nggak tahu cing. Umur kan emang Tuhan yang tahu. Ya kan? Nggak kenal muda tua. Jangan ngerasa muda. Ustaz saya masih muda. Jauh sama mati. Kagak. Mati mengacak. Ya kan ya kan? Kadang neneknya seger banget. Cucunya duluan. Kita nggak tahu Pok. Ini peringatan buat kita semua. Kita semua di pengasinan lagi ngerantau. Orang ngerantau pasti ingat pulang. Ini kita lagi ngerantau pasti ingat pulang. Yang namanya pulang hakikatnya enak. Orang pulang. Coba pikirin Pok. Zaman dulu kita Bang SD sekolah. Gurunya galak banget. Pelajarannya kita kagak demen. Berhubung dengan pelajaran dia. Gurunya kagak datang. Itu kepala sekolah kan ngumumin. Anak-anak berhubung kepala sekolahnya. Gurunya nggak datang. Anak-anak boleh pulang. Hore girangnya luar biasa. Pulang. Lompat kita dari atas meja. Manggul kempek. Bocah sekarang nggak ngerti Kempek apa sih guru? Tas. Oh tas. Kempek. Tuh. Kenapa pulang? Enak. Karena boleh pulang. Pulang haji enak nggak? Enak. Diumumin Bapak Ibu jamaah seminggu lagi kita akan balik ke tanah air. Girangnya luar biasa. Kebayang udah genteng rumah kita.
Nyampe di bandara, di asrama dijemput sama keluarga, sampai di kampung dipasangin petasan. Allah, orang banyak nengokin kita, kasur baru, spray baru, duduk di situ pakai eagle, udang-udang gamis. Allah, jadi ceritain temennya datang Mekah Madinah, jadi cerita Mekah Madinah, cerita ngobrol dari pagi sampai sore sampai lupa sembayang. Bu, girangnya luar biasa. Pulang mudik enak nggak? Enak pulang mudik, dibela-belain naik motor Mio. Joknya pendek, sambung pakai papan, tumpuk 3 nyampe ke Brebes ke Tegal. Kenapa? Karena ketemu sama keluarga. Pulang itu enak sebenarnya. Lebaran suasana di kampung indah terasa karena bahasanya pulang. Setelah acara ini kita di Masjid At-Taqwa Maulid malam ini, semua kita di sini bakalan pulang. Kemana? Ke rumah masing-masing. Enak nggak? Enak Bu, besek. Setelah kita tinggal di pengasinan, kita bakalan pulang ke rahmatullah. Enak nggak? Ah, lu pengen kata enak, takut besok. Ya kan Po? Lempengan ini Bang, ngomong enak rada berat. Masih ada yang ganjel di hati. Apa yang ganjel? Bekal belum cukup. Bekal belum cukup. Maka kita malam ini lagi nyari bekal. Karena kita cinta sama Nabi, cinta sama Rasulullah, perbanyak sebut namanya bersolawat. Banyak solawat, Nabi akan memberikan sinyal buat kita nanti di hari kiamat. Siapa orang yang solawatnya terbanyak, dialah yang mendapatkan sinyal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dipanggil kita yang banyak solawatnya kepada baginda Nabi. Bulan Maulid sudah lewat, Rabiul Awal, masuk Rabiul Akhir. Begitu masih syiar Islam luar biasa. Masjid, musola, majelis taklim bikin maulid. Maulid solawat yang disiarkan, solawat yang diagungkan. Instansi pemerintah, sekolah-sekolah, pesantren, kantor-kantor bikin maulid, pasar-pasar masih bikin maulid Ibu, pedagang patungan bikin maulid, luar biasa Bang. Status WA di mana-mana solawat isinya, masih diagungkan solawat, luar biasa. Medsos, TikTok, Facebook isinya solawat, capcut selawatan juga Po, isinya solawat. Hidupnya kita dengan solawat, syiar Islam luar biasa. Sampai tukang dagang keliling kampung tahu bulat juga ganti lagunya pakai lagu solawat. Orang jadi pada beli Po. Biasanya kan tahu bulat digoreng dadakan 500-an, wak wow begitu. Gue ganti lagunya pakai lagu solawat. Tahu bulat digoreng dadakan 500-an, anget-anget. Tahu bulat semuanya digoreng dadakan 500-an, anget. Kali lagi, tahu. Biarin belak, boleh ngaujain mak-mak. Goreng dadakan, anget. Pakai selawat. Kul ya azim, qad hammana hammun wa kullu hammin ya hunu bismika ya azim. Tahu tadi selawatan kagak ngah, bilang tahu bulat apal banget. Ya, makanya. Tuh nenek-nenek gak doyan tahu bulat langsung beli, denger bocah begitu nyanyi Bu oh, langsung beli. Po tahu sendiri nenek-nenek udah pada metik, nggak ada giginya kan metik. Dia beli tuh tahu, Allah nyampe di mulut ya kolom-kolom doang, dioper ke kanan, dioper ke kiri.
Kata cucunya telen telen. Lolo dia nenek. Nyok, kita sholawat nyok. Bu, nanti kita dikumpulin di padang mahsyar. Saat itu kita butuh pertolongan. Anak gak kenal orang tua gak kenal anak, bini gak kenal laki, sudahan laki gak kenal bini. Saat itu matahari sejengkal di kepala kita, panas sudah pasti, haus sudah pasti. Kita mati gak bawa air, nyari air kemana di sono? Caranya bawa duit, kagak ada yang jualan air. Alfamart, Indomaret enggak nemu di sono, apalagi galon isi ulang, kagak ada. Lagi kepanasan begitu, kita yang lagi butuh kehausan. Tapi orang yang rajin sholawat, cinta sama Nabi, sering hadir ke majelis maulid, disediain oleh Allah. Jangan khawatir ibu, bapak, apa yang disediain? Hauduka safil wirduna yauman nusyuri. Allah sediain telaga Kautsar buat orang yang rajin sholawat cinta dengan Rasulullah. Ketika kita minum seteguk dari air telaga tersebut, nggak bakalan haus buat selama-lamanya. Alhamdulillah. Makanya kalau ada orang nggak demen muludan, nggak demen sholawatan, biarin pok dia sono, dia kehausan, dia kecekek, rasain, kagak ada yang nolongin. Na'udzubillah min. Kita cinta sama Nabi, cinta sama Rasulullah, yakin kita dicintai sama Rasulullah. Amin ya robbal. Satu penutup, Bu, Bang. Dulu Nabi kalau khutbah selalu pegangan batang korma. Batang korma dipegangin sama Rasulullah kalau khutbah. Sahabat yang lain ngelihat, kesian ya Rasul, kalau khutbah selalu pegangan batang korma, bagaimana caranya kita bikinin mimbar, yuk kita musyawarah rame-rame. Akhirnya sahabat musyawarah, sepakat dibikinin mimbar, dibikinin podium jadi, mimbar jadi. Rasulullah khutbah enggak pegangan batang korma lagi teh, enggak. Baru beri salam ada suara orang nangis. Sahabat yang lain bingung, siapa yang nangis ini? Nggak ada orang tapi ada suaranya. Ternyata yang menangis batang korma. Wa atakal audu yabki wa tazallal baina yadaika. Datang sebatang pohon korma menghadap Rasulullah dalam keadaan menangis. Apa kata batang korma? Ya Rasul, dulu sebelum ada mimbar, aku selalu engkau pegang. Aku girang, aku gembira karena aku cinta kepadamu ya Rasul. Aku senang dipegang oleh kamu. Sekarang ada mimbar, aku nggak dipegang lagi. Aku khawatir engkau nggak sayang kepadaku ya Rasul. Nangis batang korma, ibu bapak. Rasulullah ngelihat batang korma ngomong begitu, senyum beliau. Apa kata Rasul? Hai batang kurma, karena kau cinta kepadaku, kau sayang kepadaku, kau akan masuk surga bersamaku dan buahmu dimakan oleh penghuni surga. Alhamdulillah. Batang kurma cinta Nabi masuk surga. Pok, batang korma cinta Nabi masuk surga. Batang korma. Apalagi kita yang malam ini kumpul dari sore. Panitia jauh-jauh hari mintain dana patungan buat bikin maulid. Yakin Rasulullah mengakui kita sebagai umatnya dan kita akan masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah maulid sukses berhasil malam ini. Anak-anak kita didik dengan pendidikan agama, suruh ngaji, ada madrasah, ada TPQ, ada TPA, ada yang namanya madrasah sanawiyah, ibtidaiyah, aliyah. Didik anak kita di pesantren, kedepannya anak-anak kita menjadi anak yang khairun nas, anfa'uhum linnas. Ibu-ibunya, bapak-bapaknya kumpul di pengajian, ngaji nggak ada batas waktunya, dari mulai di bedong sampai kita di bedong lagi. Siapa yang bedong? Amil. Kalau udah mujur ngalor di bedong amil, habis udah. Jangan macam-macam sama amil. Siapapun yang dipegang amil, mati. Bu, amil itu orang-orang pilihan.
Saya sering ngobrol sama Amil di kampung saya, Mil, lu asal ada orang mati itu lu tahu bagaimana, kadang-kadang dapat firasat guru melalui mimpi, kata dia gitu. Dapat 3 hari nih dalam mimpian dia datang nih, ya 3 hari ke depannya mati. Kadang ada kurung batang tuh, ya keranda di masjid, di musola bunyi klotak klotak tengah malam, itu tanda-tandanya besok ada yang mati nih. Begitu Amil tahu. Yang lebih akurat kata Amil ada burung. Kalau suara burung, tweet, 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 tweet. Bukan begitu guru. Itu Amil artinya ngomong. Ngomong guru. Ada job nih. Gara-gara bunyi. Itu Amil artinya ngomong tuh. Ngomong bagaimana guru? Ada job nih ini gua tuh. Waduh. Akhirnya ditunggu-tungguin dari pagi, belum ada pengumuman juga belak di musola. Bunyi lagi Di burungnya. masjid. Nah pas johor belum ada pengumuman juga. Belum Blak. lagi. Iya, dia bingung nih Amil. Bunyi lagi burungnya. Nah, sampai asar belum ada pengumuman Asik juga. Blak. guru. Tuh, pas maghrib bininya yang mati. Kesian Amil. Ya Allah. Makanya Bu, kita Bang lagi nyiapin kematian. Kita hidup lagi jalanin waktu, dibatasin nama waktu. Itu batuk dulu. Jadi Allah bersumpah pakai nama waktu, maka manfaatin waktu. Kita kepengen meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Yuk tingkatin ibadah, kumpul di pengajian, karena waktu didapetin buat kita untuk memanfaatkan waktu. Jaga waktu, karena waktu itu kadang datangnya cepet banget po, berlalunya cepet banget, ya kan ya. Rasanya baru kemarin Senin, udah Senin lagi. Kayaknya tuh bocah kemarin masih anak-anak, sekarang udah gendong anak. Rasanya kita kemarin masih jadi emak, sekarang udah jadi nenek. Ya po, tahu-tahu waktu nambah ulang tahun kita, itu umur nambah doang, jumlahnya doang yang nambah, tapi hakikatnya jatah hidup kita kurang. Maka manfaatin, jangan sampai kita disindir lagu qosidahan. Usia makin berkurang, dosa makin bertambah, waktu habis percuma hanya untuk dunia. Siang kau cari harta, malam kau menghitung, akhirat engkau lupakan, tak pernah menyembah Allah. Sungguh kau manusia yang rugi. Buka di YouTube, ketik surga neraka, yang nyanyi Subro Al-Farizi. Punya paketan, pakai wifi. Wifi nggak ada, wa inna, wa ani masih ada. Bukan begitu guru, bukan, perut udah perih ini, bukan. Oh iya. Jadi wifi bukan berarti wa inna, wa imah, bukan. Minum terus guru. Iya. Pokoknya tenang, hari ini semuanya minum. Ini pisang. Ini lo nih kekurangan ion, minum ini. Kalau gue ini nih, apa nih guru? bol pecah-pecah, minum ini. Bukannya pecah-pecah, tenggorokan pecah-pecah, bibir pecah-pecah. Emang bol kagak pecah-pecah? Coba lu periksa. Iyalah, itu daging yang Allah ciptain. Ya. Daging yang bisa motong tai itu. Lu kalau berak emang kagak lu potong tai lu blak. Ayo dah. Kagak ngambai. Nggak mungkin lu berak bawa gunting cekris, nggak mungkin. Allah ciptain luar biasa buat kita. Dikasih hidung ditaruh di depan belakang. Betul, bener Ayo guru. pikirin, lobangnya 2. Lobangnya 2. Dan ke bawah lagi. Ke bawah. Coba lobang yang atas. Nah, ada hujan lokal, ribet lu.
ngumpiang di sini. Dikasih bulu mata. Bulu di sini. mata, bulu mata. Ini bulu mata. Iya. Kenapa panjangnya nggak seperti bulu rambut? Karena Lah kalau panjang kayak bulu rambut ketutup semua. Lu kalau ngeliat, wah lalu singkap dulu. bener, kealingan. Allah ciptain gigi. Iya, gigi. Kalau gua ukur 2 senti ke depan. Oh, Bisa nggak jangan diukur? maka lu jangan jadi pemain bola. Kan saya hobi. Kalau lu jadi striker nyerang ke depan, Entah anu, wah diukur pakai VAR. Dilihat, offset. Bola masih di sini. Ternyata gigi lu yang duluan maju. gara-gara gigi tuh. Lah, sekarang ada VAR. Pantas aja saya kalau tidur dipakein helm mau bini saya. Iya. Ya soalnya kalau nggak pakai helm saya cium gebes berdarah bibir saya. Iya. Was dah. Puas dah. Dah, Blak. Doa. Doa? Lah. Jangan dong, kan saya pembawa acara. Yang bawa acara. Iya. Tenang. Bukan bawa acara doang lu. Bawa besek juga kan. Ya, saya nggak buka, takut saya salah, saya buka salah. Saya mau datang Blak, lu datang duluan. Lu lihat Gi, panitia ntar bawain apa buat gua parcel. Jangan gue ngambil, kalau lu makan MC, gua Ustad, ilokan amat gua lagi neng-neng parcel. Di videoin viral, Ustad Tile bawa parcel, viral. Dia yang nyuruh padahal mah. Iya, saya mah cuman gitu, entar mau balik dicegat, diambil. Gak boleh Blak, kita ini MC profesi. Iya, Kita betul. profesi gak boleh. Guru kita kan udah ngajarin. Bener. Kalau ada kiai, MC, ceramah maupun MC minta dibayar, dosa hukumnya. Betul. Tuh. Kiai ceramah minta dibayar, dosa tuh kiai. MC, Minta dibayar, Minta bayar, dosa dosa. tuh MC. MC. Yang lebih dosa lagi, Iya. ngundang kiai, ngundang MC nggak bayar. oke deh. Serem banget Blak lu. Hah? Ya serem. Ya jangan kan si itu orang anak saya ke sawan. Iya. Ibu bapak hadirin jamaah, kita baca Fatihah, minta sama Allah semoga kita sehat walafiah, dikasih rezeki yang banyak, yang halal berkah. Doain anak kita yang sedang belajar diberikan kepahaman, Allah kasih ilmu yang manfaat, kelak jadi anak-anak yang solihin dan solihat. Doain ibu bapak kita, emak kita, bapak kita, keluarga kita yang sudah meninggal dunia, beliau semua diampuni dosanya. Allah terima amal kebaikannya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan. Doain para kiai ulama kita, para ustadzah kita diberikan kekuatan, kesabaran dalam membimbing kita, ilmu-ilmu beliau manfaat buat kita semua. Doain para pemimpin kita, para pejabat kita diberikan oleh Allah kesabaran melayani dan mengayomi kita, dan takut kepada Allah, sayang kepada warga dan masyarakatnya. Kumpul kita malam ini, kita berharap sama Allah, kumpul lagi nanti kita di bawah naungan bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita semua dapat syafaatul uzma kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah ya karim wa'fun ya karim wa'fun ya karim ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mashkura wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maghfura. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayiatina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa li auladina wa li ikhwanina wa li masyayikhina wa li muallimina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la aiban illa satartah wa la maridan illa syafaitah
ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين إنك على كل شيء قدير ربنا يا الله آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قبول. Terima kasih Ibu Bapak, banyak kurang banyak kesalahan dari saya, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Hati-hati di jalan, yang sudah di hati kapan jalan-jalan. Terima kasih dari saya, mohon maaf. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jangan lupa like, share, and subscribe channel YouTube Bang Tile El Bagir.